Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Apa kabar? Terima? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, saya minta tolong Hendrika memimpin doa. Silakan. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, hari ini kita nyanyi lagu nasional apa ya? Kemarin Maju Tak Gentar sudah, Indonesia sudah, himne guru ya. Saya minta tolong Anita untuk memimpin lagunya. Siap Kak. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu himne guru setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya absensi dulu ya. Untuk KI 5. Absen dulu. Alexa. Anissa Puspitasari. Terus Anita Nuryuni, Arisma, Arlin, Asia, Atika, terus Catura, Elvisa, Eva, Fania, Fauzia, Hafid, Hendrika, Harisma, Lintang, Sahrul, terus Akbar, Nabila Ayu, Nadila Salma, Nur Izra, Pandu Ari, Putri Aulia, Reva Linda,
Raffi, terus Rinanti, Rian, Salsa, Safira, Sandi, Susanti, Safara, Triana, Utari, Fiza, Giska. Kita doakan Salma sama Nadila semoga cepat sembuh agar kita bisa belajar bersama-sama lagi ya. Oke, alhamdulillah. Hari ini ada yang sarapan? Hari ini yang membantu orang tua siapa ya? Oh ya, siapa? Karisma tadi membantu apa ya? Bantu memasak sayur terong. Ya, bikin sayur. Proses bikin sayur terong gimana ya? Sayurnya dipotong-potong, dicuci, lalu ditambahkan bumbu yang lain sama santan. Oh ya. Terus tadi sama Elvisa, tadi pagi bantu ibunya masak apa? Sayur tumis kangkung. Iya. Prosesnya numis kangkung gimana? Kangkung dan bahan-bahannya dipotong, lalu dicuci, terus ditumis tambahin bumbu. Gini ya, Cah. Sarapan itu penting untuk semangat kita belajar, untuk menambah energi, sama secara tidak langsung ibu kalian itu setiap hari ya menggunakan metode pembelajaran yaitu menambah bahan baku sama bahan penunjang seperti yang akan kita pelajari. Jadi setiap masa itu tidak boleh menambah bahan dan mengurangi bahan secara di luar dari resepnya. Kalau kelebihan sama kekurangan apa hasilnya masakannya? Ya nggak enak, nanti rasanya malah nggak karu-karuan. Terus masih ingat minggu kemarin kita belajar apa ya? Siapa? Oh iya, Susanti? Oh iya. Oh iya, Susanti? Normalitas, Pak. Oh iya, ada yang mau menambahkan lagi? Iya, Hafid? Molalitas. Ada yang mau menambahkan lagi? Iya. Oh iya, molalitas. Tadi sudah disebutkan ada normalitas, ada bahan baku, ada molalitas sama moralitas. Gini, ada yang tahu pengertiannya dari normalitas? Ya, Oh iya, Akbar. normalitas itu jumlah ekivalen zat terlarut setiap 1 liter larutan, Pak. Oh iya, ekivalen dalam satu larutan. Akbar menyebutkan ekivalen. Ada yang tahu ekivalen itu apa? Saya Pak, Oh iya, Sarul. berat ekivalen itu massa AR dibagi dengan atom H atau OH. Ya, AR dibagi dengan jumlah atom H atau H, betul. Terus ada yang tahu molaritas? Saya, Pak. Oh ya, Molaritas adalah jumlah zat pelarut tiap 1 kg pelarut. oh ya betul. Terus tadi ada molaritas. Apa molaritas? Oh ya, Putri. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut tiap 1 liter larutan. Betul, alhamdulillah masih ingat semua ya. Ini. Oh ya, kemarin kita itu belajar dengan kadar bahan baku dan bahan penunjang di industri ya kemarin. Terus untuk KD-nya sendiri kita itu belajar dari ilmu pengetahuan kita harus bisa, anak-anak itu bisa menghitung kadar bahan baku dan bahan penunjang dalam suatu industri. Untuk keterampilannya kalian dituntut untuk bisa membuat kebutuhan bahan baku berdasarkan hasil perhitungan. Ini untuk kompetensi dasar kalian. Terus untuk indikatornya yang diharapkan untuk IPK pengetahuan kalian bisa menentukan karakteristik bahan baku dan bahan penunjang sama bisa mengukur persentase bahan baku dan bahan penunjang. Untuk keterampilannya kalian bisa mengkombinasikan dan bisa mengkonstruksi. Jadi kalian nanti diharapkan bisa untuk melakukan ini semua. Tujuan dari pembelajaran ini, siswa dapat menghitung kadar kebutuhan bahan baku dan penunjang melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS. TPS itu apa? Think, Pair, Share.
Think itu nanti kalian diajak berpikir, belajar menghitung. Terus pair itu nanti berkelompok ya, karena ini sifatnya agak sulit, jadi berkelompok nanti kalian dalam mengerjakan atau memecahkan masalah itu lebih mudah secara berkelompok. Sama share itu nanti ada yang mengerjakan ke depan untuk dipresentasikan. Kemarin kita sudah belajar dari pengertian bahan baku dan bahan penunjang ya. Bahan baku itu adalah apa? Bahan utama. Kalau penunjang, bahan yang ditambahkan ya, bahan tambahan. Yang tadi yang disebutkan teman-teman tadi itu adalah jenis perhitungan bahan baku dan bahan secara proses langsung. Dimana ini yang kemarin masih ingat? Ada normalitas. Contoh soalnya, jika setengah liter larutan NaOH dibuat dengan melarutkan 5 gram NaOH dengan MR40 dalam air, berapa normalitasnya? Caranya itu ya, kita cari mol dulu. Mol itu apa kah? Gram per ml. Jadi 5 gram dibagi 40 sama dengan 0,125. Terus tadi ekuivalen tadi apa? Jumlah OH atau H-nya berapa? 1. Jadi ekuivalennya mol kali A, yaitu 0,125 dikali 1. Terus normalitas sama dengan ekuivalen dibagi volume, yaitu 0,125 dibagi 0,5, yaitu 0,25 N. Masih ingat ya? Ini untuk normalitas. Untuk molalitas, yaitu contohnya ada 60 gram NaOH dilarutkan dalam 3 kg air. MR NaOH berapa? 40. Berapa molalitasnya? Sama seperti tadi, kita cari molnya dulu, yaitu 60 gram dibagi dikali 1000 dulu, dikali mol, ini dibuat molnya dulu ya. Terus kemudian ada 3 kg menjadi 3000 gram, MR-nya 40. Terus jawabnya tadi apa? Mol dibagi pelarut, yaitu sama dengan 0,5 molalitas. Ini untuk molalitas. Terus yang molaritas. Molaritas contoh soalnya, hitung kemolaran glukosa jika 17,1 gram sukrosa dilarutkan dalam air sehingga volume larutan menjadi 500 ml. Masanya adalah 17,1, MR-nya sukrosa itu 342, volumenya 500 ml sama dengan berapa? Setengah liter. Kemolarannya yaitu mol per volume. Molnya dicari dulu, 17,1 dibagi 342 hasilnya 0,05 dibagi sama setengah liter. Hasilnya 0,1 M molar. Sudah ingat? Masih ingat ya? Kalau masih untuk mengetes kemampuan kalian masih ingat apa tidak, saya minta tolong ini ada LKPD dibagikan, nanti dikerjakan di sini ya. Minta tolong Hendrika dibagi ke teman-temannya. Minta tolong dibagi banyak. Langsung dibagi. Oke, cepat. Langsung bagi. Ditaruh tinggal. Langsung ditaruh gitu aja kan. Iya. Ada yang belum dapat? Ayo. Kalau sudah silakan. Ini ada latihan soal seperti yang kita contohkan minggu kemarin. Silakan dikerjakan. Ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Untuk langkah-langkahnya seperti yang di catatan kemarin. Jangan lupa LKPD-nya ditulis nama sama harinya hari ini. Jangan lupa tulis nama.
saya kenapa ngelamun? Pulpen saya habis, Pak. Oh, pulpennya habis, nggak ada atau temennya? Habis semua? Dan nih pakai pulpen saya. Dah dikerjakan. Ada yang nggak punya pulpen lagi? Jangan lupa bersama. Dikerjakan sendiri ya. Ini kan sudah kemarin. Si LKPD ini yang nomor 1, 2, 3 kan? Contoh soalnya sudah ada di LKPD soalnya. Silakan dikerjakan. Caranya seperti yang di pelajaran kemarin, minggu kemarin. Ya, dikerjakan sendiri. Ada yang sudah selesai? Belum. Mana yang kemarin? Yang apa nih? Yang normalitas kan? Nah, mana rumusnya? Nah, ini cari, ditulis dulu, jangan lupa semuanya itu ada diketahui, terus ditanya, dijawab, semua variabelnya harus lengkap, kan sudah diajari. Hari ini tanggal berapa, Cah? Alhamdulillah, rezeki yang absen 14 nanti silahkan mengerjakan nomor 1. Ya. 14 siapa? Saya. Oh ya, Hendrika. Terus bulan 10, absen 10 siapa? Oh ya, nanti mengerjakan yang nomor 2 ya. Terus tahun 22, tahun 22, absen 22 siapa? Oh ya, rezeki. Nanti yang nomor 3 ya. Yang lainnya tetap mengerjakan. Kalau sudah yang absen 14, absen 10 sama absen 12 langsung masuk nggak apa-apa. Dibagi 3. Misalnya normalitas ya betul. Ini formnya berapa satu? Iya. Ini sudah dibagi. Terus dibagi sama ini. Iya, dikalikan dulu. Yang nomor 10 siapa? Oh iya. Oh iya. Sudah? Ya.
Ya, silakan dikerjakan di depan boleh. Yang nomor 3 sudah? Ya, silakan. Kalau sudah selesai, yang tadi yang tugas yang sudah terjadi, silakan ke depan, kerjakan. Videonya ada di depan. Itu dikerjakan tidak boleh menurunnya. Yang selesai nomor 1, ada jawaban yang lain? Sama? Ya, nah. Jadi setiap mengerjakan itu harus ada keterangannya ya, harus diketahui, ditulis, terus ditanya, terus dijawab. LKPD-nya nanti dikumpulkan loh, jangan lupa namanya, nama, tanggal. Biasanya nanti kelupaan nama itu. Yo, yang lainnya mengerjakan ya, jangan menunggu temennya yang di depan. Langsung diketahui MR-nya. Belum, iya. Langsung ya. Iya. Ya kalau memang bingung MR-nya ditulis di sini, MR-nya penjabaran MR itu. Selesai semua? Zona 3 ya. Untuk yang nomor 3, ada yang mau jawaban lain? Sama? Sama dengan ya. Untuk pemularan itu V-nya besar, jangan lupa, bukan V kecil, karena ini volume. Kalau V kecil nanti kecepatan katanya. V besar. Sudah? Yang nomor 2 dicek. Ada yang punya jawaban lain? Sama semua ya. Ya, yang nomor 1 2 mol normalitasnya, nomor 2 1 molaritas, yang nomor 3 0,1 molaritas. Nah, tepuk tangan buat teman kita kalian.
Nah, terima kasih ya. Sudah. Sudah selesai semua kan? Lanjutnya, kalau tidak salah kemarin saya minta tolong mempelajari apa ya? Masa nggak ada? Kemarin tuh saya minta tolong mencari perhitungan bahan baku dan bahan penunjang yang disertai dengan reaksi. Ingat? Pak, oke. Kalau gitu minta tolong nanti diperhatikan dulu ya. Ini ada video, bisa diperhatikan sebentar. Ya, perhatikan dulu semuanya. Videonya nggak keren? Ya, sudah. Kelihatan ya?
Alhamdulillah sudah ya. Apa pendapat kalian dengan video yang barusan ditampilkan? Ya Pak, Oh ya, Iqbal. video proses pembuatan sabun Pak. Oh iya, Iqbal. Terus ada yang mau menambahkan? Oh iya, Eka. Proses tentang pencampuran bahan-bahan kimia yang kemudian bereaksi dan menghasilkan produk sabun. Iya, betul lah ya. Jadi gini, video tadi itu menampilkan selain dari variabel antara apa pengadukan itu selain itu hal yang penting dalam produksi, penambahan bahan baku dan penunjang itu sangat penting ya. Jadi pereaksi sama zat tambahan itu nggak bisa main ditambahkan dengan tanpa kadar, tanpa aturan, nanti tidak proporsional. Kayak tadi kalau sabun bahan bakunya kan dari minyak sama iya. Sabun itu bahan bakunya minyak sama kaustik. Minyak itu nanti kalau kebanyakan tidak sesuai takaran nanti pernah nggak kalian beli sabun terus tengik? Nah seperti itu. Terus apabila nanti kalau kadar NaOH-nya itu berlebih, nanti kalau kalian pakai itu menjadi gatal. Seperti itu. Jadi semua takarannya itu harus proporsional. Fungsinya untuk apa sih? Kalian tadi belajar normalitas, molaritas, terus ada reaksi kimia. Ada yang tahu? Belum? Gini, kalian hari ini dari kemarin, terus hari ini kita nanti akan belajar namanya kadar bahan baku dan bahan penunjang, dimana nanti kalau kalian nanti kerja itu semua harus ada takarannya dah. Semua pekerjaan harus ada SOP-nya. Gak bisa kalian menambahkan sesuatu itu dengan seenaknya. Semuanya ada standarnya, ada SOP-nya, ada prosedurnya, sehingga produk itu ke konsumen itu sangat memuaskan. Jadi tidak salah atau malah merugikan si konsumen, seperti itu. Selanjutnya hari ini kita belajar setelah belajar penambahan bahan baku, sekarang kita belajar ini ya, penambahan yang disertai dengan reaksi ya. Nah ini, kalau tadi penambahan secara langsung, sekarang kita belajar secara ada reaksinya. Di situ, di mana ada reaksi itu ada namanya limiting reaktan, yaitu di mana reaktan itu nanti ada yang berlebih, ada yang pembatas. Jadi yang habis bereaksi itu limiting reaktan. Terus ada excess reaktan. Excess reaktan itu reaktannya berlebih ya. Kemudian ada konversi. Konversi di sini biasanya ada kejadian, ada masalah yang digunakan itu berapa persen. Jadi nggak semuanya dipakai. Itu ada situasi tertentu. Terus ada yield, ada rendemen. Jadi rendemen ini persentase bahan yang sudah dihasilkan. Nah ini ada contoh soal. Setengah mol MgOH 2 kali bereaksi dengan setengah mol HCl sesuai persamaan reaksi, yaitu MgOH 2 kali ditambah HCl menghasilkan MgCl2 ditambah H2O. Soalnya tentukan reaksi pembatas, reaksi yang sisa, dan mol MgCl2 dan mol H2O. Di sampingnya itu jawabannya ada, yaitu persamaan reaksinya. Dari reaksi yang terjadi kita setarakan dulu jumlah atom yang di kanan sama yang di kiri itu harus sama jumlahnya, yaitu MgOH ditambah 2HCl menjadi MgCl2 ditambah 2H2O. Kanan sama kiri jumlahnya harus sama. Setelah itu kita cari molnya. Untuk MgOH itu hasilnya 0,5 mol, untuk HCl hasilnya 0,5 mol. Kenapa kalau dibagi 2? Di reaksi HCl itu menggunakan 2 ya, membutuhkan 2 mol. Setelah itu ini apa tidak? Setelah itu masukkan ke reaksinya.
reaksinya ada MgOH ditambah 2 HCl, terus ada menghasilkan MgCl2 ditambah 2O. Awalnya MgOH itu setengah mol, terus MgOH sama setengah mol, tetapi karena kebutuhan ternyata HCl itu hanya membutuhkan terdapat 0,25. Jadi yang bereaksi itu semuanya 0,25 dikali konversinya. Hasilnya untuk MgOH hanya dibutuhkan bereaksi 0,25, HCl dibutuhkan 0,5, MgCl2 menjadi 0,25, H2O-nya jadi 0,5. Sisanya itu MgOH 0,25, 2HCl-nya 0, MgCl2 sama 2H2O-nya 0,5. Terus reaksi pembatasnya apa jadinya? Reaksi pembatas itu yang habis, HCl-nya habis jadi HCl. Reaksi yang tersisa MgCl2 karena sisa 0,25. Untuk jumlah molnya MgCl2 berapa? 0,25. H2O-nya 0,5. Terus ini ada contoh soal yang kedua. 100 ml larutan NaOH 0,2 M bereaksi dengan 100 ml larutan HCl 0,1 M. Dengan persamaan reaksi NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl dan HCl. Tentukan reaksi pembatas, reaksi sisa dan mol NaCl. Sama seperti tadi ya. Kita setarakan dulu. Reaksinya kita setarakan dulu. Jadi NaOH ditambah HCl menjadi NaCl plus H2O. Kanan sama kiri sama ya, nilainya sama. Terus molnya NaOH itu 20 mmol, terus HCl-nya 10 mmol. Kemudian dimasukkan ke reaksi dan reaksinya NaOH ditambah HCl menjadi NaCl tambah 2O. Itu awalnya untuk NaOH 20, awalnya itu HCl 10, terus bereaksi yang dibutuhkan itu 10 mol. HCl 10 mol, NaCl sama 2O sama 10 mol. Terus sisa itu dari awal bereaksi dikurang 10, hasilnya sisanya NaOH berapa? 10. Untuk HCl? Sehingga reaksi pembatasnya adalah HCl, terus reaksi yang sisa itu NaOH, jumlah NaCl-nya 10 mmol yaitu 0,01 mol. Dari dua contoh ini ada yang belum paham? Oh ya, Nabila, gimana Nabila? Oh, yang bereaksi, contohnya ini ya. Ini kursornya nggak bisa kan? Gini, yang bereaksi, jadi ditentukan dulu dari molnya bahan baku. Untuk NaOH kan diketahui 0,2 M kali 100 yaitu 20 mmol. Terus untuk HCl itu 10 mmol. Sama-sama konversinya 1, 20 mol sama 10 mol lebih kecil mana? 10 ya. Nah, yang 10 itu menjadi pembatasnya. Jadi semuanya bereaksi secara 10 mmol. NaOH-nya bereaksi 10, HCl bereaksi 10. NaCl sama H2O-nya bereaksi 10. Karena awalnya tadi NaOH itu adalah 20, jadi dia mempunyai sisa 10. HCl-nya masih habis. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi yang bereaksi itu diambil yang habis bereaksi, yang pembatas disamakan. Nanti tinggal dikalikan dengan konversinya. Ada yang bingung? Sudah? Alhamdulillah. Kalau begitu, gini, saya minta tolong silahkan membentuk kelompok yang sudah saya tentukan. Nah, ini kelompoknya. Silahkan pindah tempat, LKPD-nya di bawah. Nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Buku sama LKPD-nya saja, kursinya nggak usah dibawa. Yuk silakan.
Kalau sudah sesuai kelompok, soalnya bisa dilihat. Silakan dicatat dulu di LKPD, soalnya ada di slide. Sebelum saya tutup ya, nanti biar gak silau temennya. Sudah dikerjakan di LKPD. Ini diketahui 5,4 gram. Silakan diskusi. LKPD-nya yang keempat sama kelima ya. Ya ini selesaikan dulu. Nanti di dulu. Nah, tidak langsung di LKPD boleh. Apa? Keliling tak video. Di oret-oretan dulu boleh, nanti disalin di LKPD. Yang soal nomor 4, jangan lupa diketahui, ditanya diketahui. Ya, salah satu dulu, yang nulis salah satu dulu, terus yang lain diskusi, mengutarakan idenya, membacakan soal boleh. Gimana? Ya sama yang tadi. Diketahui dulu. Diketahui dulu. Ya, yang itu udah diketahui gramnya, molnya berapa. Dan soalnya ya diskusi. Ayo dikerjakan. Ayo. Nah, dikerjakan. Salah satu dulu boleh, salah satu yang nulis nanti dikasih ide teman-temannya. Iya, Pak. Ketahui dulu. Diskusinya mana diskusinya? Yang ada langsung aku sebelah saya bisa. Diskusi Langsung aja, langsung aja. Kedua 16 itu kan 16. Kira? Lu kan mereka aku bagi 2 asli. Oh iya. Jadi kan 16 kali 4 64. 98. Katanya tadi 98. Oh iya 98. Kak 96 toh? 8. Ya lo. Oh iya. Terus Diskusi. Sekarang ngomong apa guys? Siapa yang nulis? Ya diketahui dulu. Jangan lupa disamakan dulu reaksinya. Disamakan, disetarakan dulu karena sama kiri. Plus 3, 2, 4. Oke, dibantu temennya dibantu. 3, 2, 4. Jadi 2, 4.
Ayo satu dulu yang mengerjakan. Jadi dikerjakan seperti contoh itu ya, silakan. Dikerjakan seperti contoh cara penyelesaiannya. Jadi disetarakan dulu. Reaksinya disetarakan dulu kanan sama kiri. Terus dicari molnya. Ayo didiskusikan. Diskusikan. Yang belum bisa diajari punya. Bisa? Sudah setarkan dulu. Reaksi gini. Di situ ada yang membantu, reaksinya disetarakan. Di sini yang nulis yang lainnya gitu. Jadi biar cepat. Tugas ada yang memperhatikan, ada yang nulis. Dicari maunya dulu, terus disetarakan. Ini sudah kanan sama kiri sama ya? Sama. Terus nanti dikurangin. Terus ini sisa, ada sisanya. Yang berlebih yang mana? Oh iya, yang berlebih. Ya. Jangan lupa kan yang bereaksi sama yang habis itu dicek dulu, jangan sampai salah. Ada yang sudah selesai? Ayo siapa? Sukarelawan ada yang sudah selesai? Oh ya, Lintang. Sama? Oh ya, Triana. Yang lainnya terus mengerjakan. Pengakuannya di situ. Jangan lupa diketahui, ditanya, dijawab. Mana? Sudah selesai? Tinggal nyalin. Iya, Pak. Ya. Hasilnya berapa? Ya. Dilanjutkan yang nomor 5. Ini hasilnya berapa yang nomor 4? Ya, dilanjutkan nomor 5.
Sudah, nomor 5. Kalau ada yang nggak bisa ikut, ada yang bingung ikut, dilarang malu. Nomor 5 sudah. Sudah aku ngisi. Yang yang iya Triana sama Lintang. Lanjut. Misi. Ini sambil diskusi dan diskusi. Yang tidak bisa ditanyakan, silakan. Lanjut. Sudah sampai mana? Sampai nomor 5. Sudah, Pak. Ya, siap. Nah, maksud berapa dah? 16. Nabila udah selesai. Oh iya. Safara udah cukup ya. Ayo, diskusi.
Cek dulu ya. Yang nomor 4. Bereaksi 2L tambah 3 divisi 4, L divisi 4 3 kali sudah 2. AL-nya ada 2 juga sama, S 4-nya ada 3 sama, lainnya ada 6 juga. Salah ya? Nah, untuk masa L-nya 5,4, S 4-nya 24,5, ditanya berarti batas sama sisa. Molnya 0,2, S 4-nya 0,25 mol. Mula-mula 0,2, berarti 0,25. 0,166, 0,25. Ya gini Cah. Di sini AL, jadi tolong perhatikan kita. AL-nya ada 0,2 mol. Di sini kalau konversinya berapa? 0,2 dibagi 2 berapa? 0,1. Terus H2SO4 dia mempunyai 0,25 mol, konversinya 3. 0,25 dibagi 3 berapa? Ini kalkulator 0,25 dibagi 3 berapa? 0,83. Jadi 0,166 sama 0,83 besar mana? Besar 3 kan? Lebih kecil sama RR. Jadi yang dipakai 0,166. Nih, jadi 0,166 dikali 3 hasilnya 0,25. 0,083. Yang 0,2 berapa? Benar. 0,083. Berarti yang habis ini 0, berapa? 0,1. Ayo. Kalkulator. 0,1. Terus 0,25. Benar 0,083. Berarti lebih kecil 0,83. 0,83 dikali 2 berapa? 0,83 dikali 2 0,1 ya. Berarti ini reaksi pembatasnya adalah H2SO4 karena lebih kecil ya. 0,83 sedangkan AL itu 0,1 lebih besar. Ini pembatasnya H2SO4 0,083. Ini 0,083 dikali 2 166. 0,083 dikali 3 0,25. Ini sudah. Sisanya berapa? 0,034. Ada yang punya jawaban lain? Aman? Lanjut nomor 5. C4 ditambah 2O2 menjadi CO2 2H2O. C-nya ada berapa? 1 sama. H-nya ada 4. O-nya ada 4 ya. Masanya 3,2, 0,216 ditanya variasi pembatas mol kita mol C4 gram mol 0,2, 0,5. Reaksinya 0,2, 0,4. Ini berarti yang CH4 nya 0,2 sedangkan mol O2 nya ada 0,5. Yang kecil mana? C4 ya. Ini reaksi pembatas jadi 0,2. C4 mula-mula 0,2 reaksi 0,2 hasilnya habis. Terus O2 nya awalnya 0,5 bereaksi 0,4 dari mana? 0,2 dikali 2 sisanya 0,1. Pembatasnya C4 O2-nya 0,2 ini ya. Ada yang punya jawaban lain? Nah, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Capek ya? Capek. Masih semangat? Oke. Biar tidak capek, tidak sepaneng, silakan ambil HP kalian. Kita main game dulu. Santai dah, kita suasananya santai. Silakan buka Kahoot www.kahoot.it dan ya. Yang atas Kahoot.it Kahoot.it kan. Bentar, lagi proses. Bentar. Masih proses. Silakan Kahoot.it. Sudah? Ya, langsung di browsernya ya. PIN-nya ini ya. Yuk, siapa yang sudah masuk? 2424647. 2424647. Alexa nomor 1. Baru 2424647. Kok baru 22? Yang lainnya mana? Oh iya. Paketan saya nang, diambil. Mas Patin. Bentar. Baby Pak Jainal, nggak ada passwordnya. Silakan pakai. Ya, yang nggak punya hotspot silakan pakai. Yuk, baru 29 yang lain. Ayo ditunggu. Tiga satu. Siapa yang belum gabung? Pak sini yang nggak punya data ke sini. Tiga dua, kurang siapa? Kurang 2 lagi. Ayo gabung. Kan 36, nggak masuk 2, 34. Sudah? Duana siapa yang belum? Sudah, Duana. Tunggu. Bisa nggak? Sudah nggak? Masuk nggak? Iqbal gimana? Belum, Pak. Ya, 33 ya.
Ya, kita mulai ya, siap-siap. 1, 2, 3. Jadi gini, soalnya ada di papan, nanti di HP kalian itu jawabannya. Lihat warnanya, nanti yang diklik warnanya. 1, 2, 3. Tunggu. Kan di atas sudah loading, Mbak. Yuk, normalitas adalah besaran yang menyatakan jumlah mol ekivalen zat terlarut satuan volume larutan. Salah apa benar? Ya udah diklik, gak usah jawab. Diklik. Ya kan apa toh jawabannya kan ada toh. Habis waktunya. Siapa pemenangnya? Arimbi. Sudah lanjut nomor 2. Jawabannya nggak usah teriak, langsung diklik. Ya, 1, 2, 3. Salah apa benar? Rumus mencari bobot ekivalen adalah yang secara matematis ditulis dengan MR per valensi. Salah apa benar? Klik. Biru yang benar, merah yang salah. Ayo dikerjakan sendiri. Yuk, baru 27 yang jawab. Ya. Yang benar siapa ya? Andri Bi kegeser. Utari duluan. Ini jadi cepet-cepet, selain harus cepat, selain harus benar juga harus cepat ya. Sinyal. Ya. Lanjut nomor 3. Bobot ekivalennya H2SO4 adalah merah 2, kuning 3, biru 4, hijau 1. Berapa? Ayo. Banyak yang salah. Siapa yang menang? Kegeser. Indra menang. Sudah? Lanjut, siap-siap. Benar apa salah? Normalitasnya dari 0,1381 molaritas NaOH adalah 0,1381 normalitas. Benar apa salah? Rumusnya molaritas apa? 1 kali N. Separuh yang salah. Digeser. Bisa. Terakhir. Reaksi H3PO4 menjadi 3H PO4 43 dari reaksi di atas dapat diketahui A sama dengan 3. Itulah normalitas dari 0,03 N. Rumusnya apa? Masih ingat? Rumusnya itu ekivalen dikali normalitasnya. Jadi 0,05 dikali 3. Ya, 0,012. Banyak yang salah. Dan pemenangnya adalah juara 1 adalah nanti ya. Ya. Nanti yang bisa setelah pulang bisa ke kurikulum ya, ngambil hadiah di meja saya. Senang ya? Alhamdulillah.
Terus gimana perasaannya? Oh ya, ini ada kuesioner. Mana ya? Tolong dibagi per kelompok. Pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Ini ada 6, dibagi ke belakang. Bagi ke belakang. Satu kelompok satu dah. Satu kelompok satu. Oh ya, ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Iya, Pak. Oh ya. Hari ini kita belajar tentang normalitas, Ah. kualitas, dan moralitas. Oh ya. Ada yang bisa menambahkan hari ini belajar apa? Oh ya. Hari ini kita belajar reaksi pembatas dan reaksi berlebih dalam perhitungan reaksi kimia. Oh ya. Ada lagi? Ya, Pak. Oh ya, ya. Juara hari ini adalah Elvisa. Oh ya. Seru nggak hari ini? Alhamdulillah. Minggu depan silakan belajar tentang perhitungan bahan baku dan bahan penunjang yang disertai dengan kondisi keadaan ya. Nanti kita pelajari, nanti untuk pembelajarannya akan lebih seru seperti sekarang ini. Nanti setelah diisi kuesionernya dikembalikan ke saya ya. Untuk Hendrika minta tolong persiapan. Silakan Hendrika pimpin doa. Ya. Duk siap gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih atas semuanya, terima kasih atas pembelajarannya. Jangan lupa nanti piket tetap berjalan, dikondisikan mejanya dibersihkan, kembalikan kursi ya. Terima kasih atas segalanya. Mohon maaf jika Pak Zainal terjadi ada yang salah kata maupun salah dalam pembelajaran. Sukses buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi